Tugas 3,2. Mengulas asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelas, FIMA, capaian pembelajaran. Peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana, materi ajar atau topik, menghemat penggunaan energi dan penemuan sumber energi alternatif. Jenis asesmen, formatif, bentuk asesmen, project. Satu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah peserta didik akan melakukan percobaan dengan membuat sebuah rangkaian listrik sehingga lampu bisa menyala. Peserta didik melakukan percobaan pembuatan proyek dengan membuat model sederhana tentang energi listrik, tentang senter sederhana dan lampu hias sesuai pembagian tugas dari masing-masing kelompok. Asesmen ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, karena di kelas 5 ini peserta didik sudah dapat melakukan eksperimen atau kegiatan percobaan secara sederhana. Selain itu pada kelas 5 ini telah memasuki tahap operasional konkret 7-11 tahun, di mana peserta didik mulai berpikir secara logis, tetapi mereka masih terbatas pada hal-hal yang dapat mereka amati secara langsung. Oleh karena itu, guru memberikan contoh dengan menampilkan video pembelajaran terkait proyek membuat model sederhana tentang energi listrik. Selain itu, karena capaian pembelajaran pada topik ini adalah penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar. Oleh karena itu, kegiatan yang sesuai adalah dengan melakukan proyek atau melakukan eksperimen, tentunya sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana. Maka kegiatan yang sesuai adalah dengan melakukan eksperimen pembuatan proyek dengan membuat model sederhana tentang energi listrik, di mana hal tersebut guru menilai dari keterampilan peserta didik untuk membuat model sederhana tentang energi listrik. 2. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah dengan peserta didik membahas hasil proyek yang telah dibuat bersama dengan kelompoknya. Membuat laporan hasil produk model sederhana energi listrik bersama kelompoknya, memaparkan hasil karya model sederhana energi listrik tersebut di depan kelas secara bergantian masing-masing kelompok. Dalam asesmen tersebut, lingkungan budaya peserta didik adalah dengan bekerja sama secara kelompok atau collaboration untuk memupuk rasa tanggung jawab, toleransi, menghargai apabila terdapat perbedaan pendapat serta saling bergotong royong untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, guru juga memperhatikan latar belakang budaya peserta didik untuk dapat mengukur keterampilan dengan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Pada karakteristik peserta didik, asesmen yang sesuai yaitu peserta didik dapat menghargai adanya perbedaan status sosial, perkembangan emosi, perkembangan motorik setiap peserta didik. Selain itu, dengan memberikan motivasi kepada sesama anggota kelompok ketika terdapat anggota kelompok yang kurang aktif untuk menyelesaikan tugas proyek secara kelompok. Pada asesmen ini selain menilai keterampilan atau psikomotor juga menilai sikap atau afektif peserta didik ketika mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. 3. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu peserta didik dapat membuat model sederhana tentang energi listrik, serta mampu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Karena di kelas 5 peserta didik telah mampu untuk dapat melakukan percobaan atau eksperimen dengan menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah terkait energi listrik dengan meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, media dan sumber yang dibutuhkan. Selain itu, pada kelas 5 juga sudah mampu untuk dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas berupa proyek yang cukup rumit, agar mampu berpikir secara kritis. Dari sikap tersebutlah guru menilai setiap peserta didik pada kegiatan membuat model sederhana tentang listrik.
4 bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian, bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian, bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka adalah peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil proyek yang telah dilakukan. Selain itu, guru juga memberikan reward atau apresiasi kepada seluruh tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Guru juga memberi ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ini. Hal tersebut tentunya memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat mengekspresikan perasaan peserta didik selama kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 5. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal-hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah: 1. Meningkatkan pemahaman saya tentang tahapan perkembangan peserta didik. Untuk mengembangkan asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, saya perlu memahami secara mendalam tahapan perkembangan peserta didik. Saya perlu memahami ciri khas dari masing-masing tahap perkembangan, sehingga saya dapat mengembangkan asesmen yang sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik di kelas 5. 2. Meningkatkan pemahaman saya tentang lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Saya juga perlu memahami lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa asesmen yang saya kembangkan relevan dengan konteks budaya dan sosial peserta didik. 3. Menggunakan berbagai teknik asesmen. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan peserta didik, saya perlu menggunakan berbagai teknik asesmen. Teknik asesmen yang saya gunakan harus dapat mengukur berbagai aspek perkembangan peserta didik, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu peserta didik untuk belajar lebih efektif. Oleh karena itu, saya perlu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik setelah mereka mengikuti asesmen. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan dalam asesmen. 1. Asesmen yang mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik di kelas 5 yang berada pada tahap operasional konkret, saya dapat menggunakan asesmen dengan memberikan contoh menggunakan media konkret, untuk kemudian melibatkan peserta didik untuk dapat mempraktikkan menggunakan atau membuat seperti pada contoh yang telah saya tampilkan. 2. Asesmen yang mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda, saya dapat menggunakan asesmen yang mengukur keterampilan yang relevan dengan budaya peserta didik. Dengan saya melibatkan peserta didik untuk membuat sebuah proyek yang menyesuaikan dengan keterampilan yang dimilikinya, atau dengan kata lain menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. 3. Penggunaan berbagai teknik asesmen. Misalnya, saya dapat menggunakan asesmen formatif yang berupa observasi, diskusi, dan penugasan, dan berupa proyek yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 4. Pemberian umpan balik yang konstruktif. Misalnya, saya dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan fokus pada peningkatan pembelajaran peserta didik. Selain itu, dengan memberikan motivasi agar peserta didik bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik setelah peserta didik dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini.